Halo, kembali lagi di channel Dulnesia. Saya Dul dan malam ini adalah malam Minggu. Saya akan melanjutkan membaca novel milik Sinta Ridwan, Berteman dengan Kematian. Di halaman 7 dengan judul Bunga Matahari di Pantai Utara. Aku ingat gagasan itu menimbulkan perasaan yang kuat tentang adanya kemungkinan yang terbuka bagiku. Seakan-akan aku dipaksa masuk ke sebuah bangunan. Besar dengan pintu-pintu yang tertutup dan aku dibolehkan membuka pintu mana saja yang aku inginkan. Dan ada pintu-pintu yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dapat dibuka oleh satu orang sepanjang dalam hidupku. Pikirku waktu itu. Hingga sekarang aku masih berpikir seperti itu. Stephen King. Aku terpukau tulisan ringan dengan makna kalam dalam itu dianggit Stephen King dalam bukunya Stephen King on Writing. Tulisan itu masih terekam kuat dalam labirin ingatanku. Begitu indah, begitu inspiratif. Oh ya, kamu juga boleh membacanya. Terjemahnya tersebar di toko-toko buku. Bahasanya ringan dan mudah dicerna. Jangan menduga buku itu dipenuhi banyak petuah atau nasihat-nasihat yang tak sedap di telinga. Sungguh, salah besar jika kamu menduga seperti itu. Pada mulanya, King mengisahkan kehidupan pada masa kecilnya yang menurutnya aneh, kacau dan banyak yang hilang. Namun, yang aku tangkap justru pengalaman masa kecil yang sangat seru dan penuh pukau. Dan aku yakin dari kehidupan masa kecil yang aneh dan kacau itulah King memetik banyak hikmah dan pelajaran hingga ia menjadi besar sampai seperti sekarang. Ia tidak menangisi keanehan dan kekacauan pada masa kecilnya. Ia buka banyak pintu, ia coba lagi dan lagi. Satu hal yang pasti, aku bukan Stephen King. Aku malah berharap tak memiliki masa kecil. Sungguh, aku lewati masa kecil yang penuh ketidakbahagiaan, yang syarat ketidakmengertian akan makna kehidupan. Aku dibesarkan oleh kedua orang tuaku yang suka gonta-ganti pekerjaan. Di KTP, status pekerjaan mereka adalah wirausaha, usaha yang warawiri. Dari membuka kios jamu, menjual kain meteran, hingga juragan angkot. Ibuku adalah sosok wanita yang gigih bekerja mencari uang. Otak bisnisnya selalu jalan bila ada celah untuk mendapatkan uang. Sedangkan ayahku tipikal lelaki yang apabila istrinya lebih cekatan dan lebih giat bekerja darinya, maka ia memilih jadi lelaki penurut dan pendiam. Namun kediaman ayahku itu berakibat fatal setelah beberapa tahun dipendamnya sendirian. Kali ini aku ingin menceritakan masa kecilku, walau aku bukan Stephen King. Walaupun aku juga bukan seorang penulis besar, tapi aku berharap kisahku ini bisa dibaca dan dinikmati oleh banyak orang. Baiklah, aku ingin mengutip lagi kalimat yang dianggit King, yang sungguh mewakili sebagian apa yang aku rasakan. King mengatakan, inilah yang terjadi padaku. Itu saja, suatu proses pertumbuhan yang sepertinya tidak berhubungan satu sama lain, yang dengannya ambisi, hasrat, keberuntungan, dan sedikit bakat memainkan peranan. Tidak perlu repot-repot mencari makna tersembunyi di antara baris-baris yang kutulis dan tidak perlu mencari kesimpulan. Itu semua tak akan ada, yang ada hanya potongan-potongan kisah yang kebanyakan tidak fokus. Maka disinilah bermula sajian potong-potongan kisah masa kecilku. Pertama, aku seorang perempuan lahir di Cirebon pada hari Jumat 11 Januari 1985. Mungkin kelahiranku dinantikan banyak orang atau mungkin tidak diharapkan sama sekali. Aku tahu tempat aku lahir dari cerita nenekku.
Katanya, aku dilahirkan di rumah bersalin Muhammadiyah di Jalan Wahidin. Apakah aku langsung dibaptis menjadi kader Muhammadiyah? Pikirku saat itu mengenang kembali cerita nenekku. Sepertinya tidak. Keluargaku cenderung tidak begitu mempersoalkan aliran agama. Kata nenekku, kita keluarga netral, ikut angin pemerintah saja. Aku tidak ingat sama sekali bahwa pada usia 2 tahun aku sempat tinggal di perumahan kumuh di kawasan Cipinang, Jakarta. Hanya saja ketika aku berusia 15 tahun, aku mengunjungi salah satu adik nenekku yang tinggal di Cipinang. Ada beberapa orang tua yang memeluk dan memanggil namaku, seolah aku adalah bagian dari mereka. Lalu mereka menunjukkan sebuah kamar. Mereka bilang ibuku pernah mengontrak di sana. Aku melihat sebuah rumah kayu tua dan kotor sekali. Dan aku tidak menanyakan pada mereka, ibuku bekerja apa selama berada di sana. Aku juga tidak memiliki ingatan ketika katanya tinggal di Jakarta, wajar saja. Usiaku saat itu berkisar 2 hingga 3 tahun. Nenekku sering bercerita kepadaku dan salah satunya adalah kisah ketika orang tuaku tinggal di Jakarta. Terkadang aku suka mendengar cerita tentang ibu dan ayahku dari mulut nenekku. Sewaktu aku tinggal di Jakarta, kata nenekku, aku sering mengganggu ibu yang sedang mencuci pakaian. Pernah aku tinggal sendirian karena ibu pergi ke warung dan ayahku bekerja di pelabuhan Tanjung Priok. Aku meminum cairan sabun dari ember pencucian. Kata nenekku lagi, kelihatannya aku tertarik pada harum manis yang dikeluarkan oleh cairan sabun. Jadi aku penasaran dan meminumnya. Mungkin saja dalam pikiran usia 2 tahun itu. Rasanya manis. Ternyata aku tersedak dan keracunan, dan biasanya setiap sampai di bagian itu, nenekku tidak melanjutkan ceritanya, malah tertawa memamerkan giginya yang masih utuh dan tidak ompong. Aku sendiri tidak berminat menanyakan kelanjutan ceritanya karena setiap bertemu tante dan tanteku, nenekku selalu membahas kelakuan masa kecilku dan selalu mengakhiri dengan derai tawa, seolah masa kecilku sangat indah, lucu, dan bahagia. Di lain waktu, nenekku bertutur tentang peristiwa yang juga kerap jadi bahan tertawaan jika keluarga besarku berkumpul. Dulu, beberapa menit setelah aku dilahirkan, kata nenekku, kepala botakku dikerubuti semut rangrang, sejenis semut merah yang besar. Oh no, aku selalu berpikir. Kejadian itu sangat menyakitkan dan menyeramkan, tapi nenekku seperti biasa menggantung ceritanya dan menutup dengan derai tawa. Kali ini diikuti oleh tante-tanteku yang cental-centil itu. Biasanya aku pergi meninggalkan mereka lalu mengurung diri di kamar, lantaran tidak tahan mendengar ejekan mereka dan aku sama sekali tak bisa mengingat kejadiannya. Benarkan dulu kepalaku dikerubuti semut api. Apakah ada gula di kepalaku? Ataukah ada luka menganga sehingga darah mengucur dan semut tertarik pada bau amis darah? Atau ada penanganan yang salah oleh bidan ketika membantu ibu melahirkan? Aku suka merinding kalau membayangkan hal itu. Menyeramkan. 2. Meskipun tidak semuanya, aku masih menyimpan sedikit ingatan masa kecilku. Dulu sekitar tahun 1988 aku selalu disuruh nenekku untuk membeli 1 liter minyak tanah di depan gang sekitar 500 meter. Aku juga ingat, semasa kecil aku paling suka berburu undur-undur yang berumah di dalam tanah. Betapapun aku kerap mengimpikan suasana riuh rumah yang kutinggali di masa kecil. Rumah kakek dan nenekku yang disesaki 5 orang adik ibuku yang belum berkeluarga, ditambah keluargaku, ayah, ibu, dan aku. Yang aku ingat ketika usiaku menjelang 4 tahun, keluargaku pindah dari Jakarta ke sebuah desa di Kabupaten Cirebon. Kata ibu, ayah bosan kerja di Jakarta sebagai tukang pemeriksa surat izin kapal besar di pelabuhan. Centil, itulah kata yang paling meluncur dari bibirku. Setiap melihat foto-foto masa kecilku, seorang gadis berbibir mungil, berambut keriting, senang memakai kalung mutiara berbiji besar dan berwarna putih, sepertinya milik ibuku. Dan aku baru tahu kalau kalung itu hadiah dari ayah untuk ibu semasa pacaran dulu. Manisnya. Oh iya, aku suka bermain lumpur di sawah. Atau hujan-hujanan mencari ibu kepiting untuk dibelek perutnya
Apakah ada bayi kepiting atau tidak? Mudah bagiku setiap hujan berlangsung berlarian ke sawah karena rumah nenekku berada di ujung desa, agak terpisah dari rumah lainnya dan dikelilingi persawahan. Tak ada padi, tapi tanahnya gembur dipenuhi pisang dan tumbuhan liar lainnya. Rumah nenekku berada di gang rela dengan angka 132 tertera di dinding depan sebelah kiri pintu utama. Karena itu aku merasa sebagai gadis yang tumbuh di desa. Rumah nenek nyaman sekali, ada kolam ikan dan kebun di sisinya. Beberapa pohon mangga yang tinggi-tinggi dan dipenuhi rumah lebah. Kakek suka madu. Selain supir truk, kakek bekerja sampingan sebagai peternak madu. Aku suka menemani kakek mengambil madu dari sarang lebah. Menyenangkan rasanya melihat lebah-lebah itu bertebangan ketika kakek mengangkat sarangnya. Alhasil ketika kami membawa hasil madu yang asli, manis dan alami itu ke dalam rumah, selain senyum kami, aku dan kakek sering kali wajahnya bengkak-bengkak, tersengat lebah. Tapi aku tak pernah kapok untuk meminum madu. Aku juga suka bermain masak-masakan dengan teman-teman perempuan yang rumahnya berkatan, memasak dengan bahan dasar tumbuhan liar dan yang disediakan oleh alam. Kali ini aku merasa beruntung mengalami masa permainan masak-masakan yang masih dengan cara tradisional, mengambil tanaman dan diolah sendiri, sehingga aku dapat menghafal beberapa jenis tumbuhan liar. Bahkan aku pernah membuat ramuan jamu bohongan dengan menggunakan bahan yang ada. Misalnya, untuk jamu manis berwarna merah, aku mengerus batu bara merah dan mencampurkannya dengan air. Ada juga untuk jamu kunyit. Aku memakai kunyit asli yang diambil dari kebun nenekku. Aku membuat jamu berwarna hijau, padahal aslinya tidak ada jamu berwarna hijau, apalagi berlendir. Aku memakai ramuan dari beberapa helai daun kembang sepatu. Tumbuhan ini tumbuh liar di sepanjang pinggir gang secara sengaja dijadikan pagar di beberapa rumah tetangga. Jamu bohongan itu tentu saja tidak diminum. Pembelinya hanya berpura-pura minum dan alat pembayarnya berupa daun. Sungguh aku sangat menikmati aktivitas permainan masa kecilku. Aku tidak kecanduan menonton televisi. Aku ingat, waktu itu televisi yang ada di rumah tidak berwarna dan hanya ada satu saluran tunggal, TVRI. Aku tak biasa memahami isi siarannya. Karena itu, aku malas menonton televisi. Aku malah lebih asik mengejar-ngejar layangan yang terbang bebas karena kalah bertarung. Berlarian bersama teman-teman lelakiku dengan membawa bambu kecil yang panjang untuk mengaitkan benang layangan itu. Aku juga suka bermain petak umpet. Berkejaran ke sana kemari, berpetualang ke sawah dan sungai di desa sebelah. Menatap awan biru kala siang di atas bak bendungan, main lompat tali dengan berbagai gaya menggunakan tali karet hasil palinan kami sendiri, atau latihan salto. Tapi dari semua kenangan masa lalu itu, aku paling suka mencicipi tebu yang ku tebang diam-diam di sawah orang. Bayangkan, aku sengaja bawa golok, tentu saja secara sembunyi-sembunyi untuk mencuri tebu. Lalu menikmatinya sembari tidur-tiduran di sawah. Di sela tumbuhan liar itu, alhasil tubuhku, khususnya kakiku, ditotoli banyak bekas luka yang tidak bisa hilang hingga aku dewasa. Anehnya, bekas luka itu tidak membuatku malu. Jika kekasih atau temanku bertanya kenapa kakiku tidak mulus, dengan santai aku menjawab, ini adalah kenang-kenangan dari perjalanan hidupku. Setiap pagi selalu terjadi keributan di rumah nenekku karena semua orang sibuk berkemas untuk mulai beraktivitas. Ada yang harus sekolah, bekerja, atau bermain seperti aku. Kamar mandi menjadi tempat paling favorit untuk diributkan, dan hingar-bingar perebutan itu merupakan kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. Akhirnya kerjaan beres juga. Saatnya menyambut weekend. Mari kita rebahan sampai ketiduran. Jangan lupa rapihin kamar dulu. Paling heboh kalau keluarga besarku berkumpul di rumah nenek kala lebaran saat bersiap-siap ingin sholat id. Sepertinya dari luar aku lebih sering diasuh oleh nenek. Aku cucu pertamanya. Ibuku adalah anak pertama.
Ibuku adalah anak pertama dari 6 bersaudara, dari suaminya yang kedua. Kakek juga sudah menikah 2 kali dan mempunyai 2 orang anak dari istri pertamanya. Sedangkan nenek memiliki seorang anak dari suami yang pertama. Jadilah rumah nenek yang lapang terasa padat dan terasa pampat dan padat, dipenuhi 14 orang penghuni. Tapi aku tak pernah bermain bersama mereka. Aku memilih bermain sendirian. Aku suka sekali bermain di taman buatan ayah. Ia pria yang suka berkebun. Aku ingat bagaimana bentuk taman taman buatan ayah di rumah nenek. Suatu hari aku pernah menemukan album foto milik ayah dan ibu sehingga aku pernah membayangkan masa-masa mereka berkenalan dan menikah. Aku juga sering mengira-ngira ibuku bekerja sebagai apa saja. Ada sebuah foto yang menunjukkan betapa cantiknya wajah ibuku, mirip dengan aku ketika berusia 20 tahun. Di foto itu, ibu berdiri di sebelah kios jamu. Aku menduga ibu pemilik kios jamu dan melayani beberapa orang seperti kafe atau warung kopi pada tahun 2009. Aku tidak berani bertanya apakah ibu pernah menjual jamu atau tidak. Aku takut dia tersinggung atau malas mengingat masa lalunya. Kemudian aku melihat beberapa lembar foto ibu sedang memakai seragam cantik sekali seperti peragawati. Aku pernah bertanya pada nenek, mengapa di foto itu ibu memakai seragam? Waktu itu nenek menjawab, sebelum menikah dengan ayahmu, ibumu seorang pramugari kereta eksklusif jurusan Jakarta Cirebon. Di sebuah gerbong kereta itulah ayah dan ibumu bertemu. Sedangkan ayah, aku hanya mengingat bila sore tiba ayah pulang dari tempat pekerjanya dan selalu membawa udang yang sangat besar-besar. Sepertinya ia bekerja di sebuah perusahaan pengekspor udang. Zaman itu Cirebon terkenal sebagai penghasil udang terbesar sehingga dijuluki kota udang. Aku jarang diajak bermain oleh ibu dan ayah. Mereka sibuk mencari uang, tapi aku tak peduli. Ada nenek yang memanjaku. Selain itu, ada kegiatan lain bersama kakek yang aku suka. Di antaranya ketika kakek pulang sehabis menyupir truk antar kota, aku selalu mengincar tas pakaiannya karena di dalamnya banyak sekali uang receh. Ternyata yang mengincar tas itu bukan hanya aku, tapi tante-tanteku juga. Alhasil aku berebutan dengan tante-tanteku untuk mengambil uang receh itu, yang akhirnya ditabung di celengan atau dibelikan jajan. Nenek tidak bekerja, tetapi ia suka membuat es teh manis yang dibungkus plastik dan dititipkan di warung-warung dekat rumah. Aku suka sekali mengganggu nenek ketika sedang membungkus es. Akibatnya aku sering kena marah karena plastiknya jatuh saat ingin diisi air teh. Gara-gara aku senggol tangan nenek. Aku juga suka mengikuti nenek mengambil termos-termos es ke warung-warung karena disitulah aku bisa jajan makanan kecil seperti ciki atau permen. Nenek juga suka menjahit baju. Beberapa pakaianku diantaranya dijahit oleh nenek. Aku pernah belajar menjahit kepada nenek bagaimana menggunting pola baju hingga kainnya dijahit satu persatu. Nenek itu juga tukang masak yang handal. Beberapa resep andalannya seperti gepuk dan sayur asem aku pelajari diam-diam. Aku sengaja memperhatikannya saat memasak. Aku jadi ingat ibu pernah berdagang jualan sembako di pasar Gunung Jati. Saat itu usiaku 6 tahun lebih. Jarak dari rumah menuju pasar sekitar 2 km yang bisa ditempuh dengan menggunakan beca. Alternatif lainnya adalah jalan kaki melewati sawah-sawah, perkampungan, dan sebuah sungai besar dengan jembatan kayunya. Beberapa tahun kemudian aku baru tahu bahwa sungai itu adalah perbatasan antara kabupaten dan kota Cirebon. Suatu hari aku pernah diajak nenek ke pasar melihat ibu berdagang. Keperluan nenekku sepertinya belanja. Di pasar yang ramai itu aku melihat ibu berdiri di balik Suatu hari aku pernah diajak nenek ke pasar melihat ibu berdagang. Keperluan nenekku sepertinya belanja. Di pasar yang ramai itu aku melihat ibu berdiri di balik gunungan beras dengan gantungan sampo saset, susu saset, sabun cuci, dan sebagainya. Seandainya kala itu aku memegang kamera, sudah aku abadikan wajah ibu yang kelelahan bekerja. Tapi masih saja bisa tersenyum melayani para pembeli.
Suatu hari aku pernah bermain jauh sekali. Aku sendiri menemui ibu di pasar. Aku menikmati perjalananku, seperti berpetualang melewati sawah dan sungai. Ibu sampai kaget ketika aku sapa di warungnya itu, tapi aku suruh pulang pakai beca. Sepertinya ia tidak senang aku berada di sana. Sorenya ibu mengadu pada ayah bahwa aku bermain jauh sekali. Kemudian aku dihukum ayah, dipukuli pakai sabuknya. Sejak itulah bila aku menemukan kesalahan, aku selalu dipukuli pakai sabuk ayah. Ikat pinggang berwarna coklat. Hingga sekolah dasar aku masih mengalaminya. Aku suka takut bila ayah mengancamku memakai sabuk coklatnya itu. Bersambung ke bagian 3 di halaman 18. Sampai ketemu di malam minggu berikutnya.